Bukan soal Jokowi 3 periode, tapi ada apa di balik Jokowi ingin 3 periode itu. Bukan soal Pak Ganjar yang dicalonkan, tapi ada apa di balik Pak Ganjar yang pelongo itu ingin dicalonkan sebagai presiden. Itu yang harus kita pertanyakan. Hei bangsa Indonesia, sadar, melek. Ini jurang kehancuran. Kalau semua ini terus berlanjut, ya. Jadi sadarlah ya. Jangan berpikirnya pakai dengkul, apalagi pakai telapak kaki. Ya. Otak jongkok. Ini harus kita sadar. Mau dijual negeri ini, hei. PKI di depan mata. Ingat, tahun 1965 jangan terulang lagi. Ya, sudah cukup. Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mungkin memang benar di zaman kepemimpinan Pak Jokowi masih banyak kekurangan-kekurangan, khususnya kekurangan di dalam mensejahterakan rakyat miskin. Tetapi satu pesan saya, jangan sekali-kali kita mau dihasut oleh setan untuk memfitnah pribadinya Bapak Jokowi dengan seperti misalnya mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah antek PKI. Tidak percaya saya. Karena isunya adalah Presiden Jokowi itu PKI. Saya sampaikan, saya lahir itu tahun 61. PKI dibubarkan tahun 65. Umur saya kan baru 4 tahun. Masa ada aktivis PKI balita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gerobokan Gokil semuanya. Bagaimana? Masih dalam keadaan sehat ya? Nah, di video kali ini lagi-lagi nih kita dihebohkan dengan kelompok barisan sakit hati yang kembali menyudutkan Pak Jokowi, yang kembali menghina Pak Jokowi dan menyebut Pak Jokowi ini adalah antek PKI. Kalau ngomongin soal mereka ya memang lucu dan gak ada habisnya. Mau dikasih bukti apapun mereka gak akan percaya. Karena yang ada di kepala mereka, yang ada di pikiran mereka itu hanya pokoknya gak suka Pak Jokowi, gak suka orang yang didukung Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi dan pendukungnya itu sama saja. Menurut mereka pasti seperti itu. Padahal mengenai isu Pak Jokowi ini PKI dan lain-lain itu sudah banyak video yang menjelaskan ya. Pak Jokowi sendiri lahir tahun 61, PKI dibubarkan tahun 65. Jadi Pak Jokowi masih balita saat itu. Dan lagi soal isu PKI ini sendiri, sudah ada orang yang mengakui bahwa yang menyebarkan soal isu Pak Jokowi PKI itu dirinya, dan dia sudah meminta maaf langsung ke Pak Jokowi, bahkan seorang tokoh politisi juga ya. Kurang bukti apa lagi yang mereka inginkan, padahal sudah dijelaskan dengan gamblang seperti itu. Mereka terus menyudutkan Pak Jokowi soal isu ini, dan ini selalu terulang di setiap tahun politik dan akan mau pilpres. Jadi kelompok barisan sakit hati ini menganggap ya, siapapun yang didukung oleh Pak Jokowi itu dianggap bagian dari ketidakbenaran menurut mereka. Karena apa? Karena di hati mereka itu sudah ditutupi dengan kebencian itu tadi. Jadi mau apapun yang dilakukan Pak Jokowi, sebagus apapun yang dilakukan Pak Jokowi, di mata mereka itu nggak ada artinya. Dan tentu saja video dari orang yang menghina Pak Jokowi itu langsung mendapatkan reaksi keras dari masyarakat, tentunya para pendukung Pak Jokowi yang langsung mendamprat balik orang tersebut ya. Dan berikut adalah videonya.
Saudara-saudara, yang patut dipertanyakan itu adalah bukan soal IKN, tapi ada apa di balik IKN itu. Bukan soal Undang-Undang Cipta Kerja, tapi ada apa di balik Undang-Undang Cipta Kerja itu. Bukan soal Jokowi 3 periode, tapi ada apa di balik Jokowi ingin 3 periode itu. Bukan soal Pak Ganjar yang dicalonkan, tapi ada apa di balik Pak Ganjar yang pelongo itu ingin dicalonkan sebagai presiden. Itu yang harus kita pertanyakan. Hei bangsa Indonesia, sadar, melek. Kita ini jurang kehancuran. Kalau semua ini terus berlanjut, ya. Jadi sadarlah ya. Jangan berpikirnya pakai dengkul, apalagi pakai telapak kaki. Ya. Otak jongkok. Ini harus kita sadar. Mau dijual negeri ini, hei. PKI di depan mata. Ingat, tahun 1965 jangan terulang lagi. Ya. Sudah cukup tragedi 65 di Indonesia. Banyak nyawa melayang. Ya. Apa Anda ingin terulang lagi? PKI membuat keribukan lagi? Ya. Ingat, bukan soal pemilihan presiden, tapi soal menyelamatkan bangsa dan negara ini. Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah akai, mungkin memang benar di zaman kepemimpinan Pak Jokowi masih banyak kekurangan-kekurangan, khususnya kekurangan di dalam mensejahterakan rakyat miskin. Tetapi satu pesan saya, jangan sekali-kali kita mau dihasut oleh setan untuk memfitnah pribadinya Bapak Jokowi dengan seperti misalnya mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah antek PKI. Nggak percaya saya. Karena saya merasa sampai detik ini, saya dan keluarga saya masih bisa tidur nyenyak, masih bisa bekerja dengan tenang, tidak ada gangguan-gangguan. Silahkan protes kekurangan-kekurangan pembangunannya. Silahkan kita protes kalau BBM naik. Silahkan kita protes harga kulat murah misalnya. Tetapi jangan sampai kita mengatakan saking sakit hati kita ini tanpa terkontrol, sehingga sampai kita tega mengatakan beliau adalah antek PKI misalnya. Kalau PKI itu misalnya ada, saya yakin beliau akan bersama kita untuk membasmi, menumpas itu PKI misalnya kalau ada. Isunya adalah Presiden Jokowi itu PKI. Saya sampaikan, saya lahir itu tahun 61. PKI dibubarkan tahun 65. Umur saya kan baru 4 tahun. Masa ada aktivis PKI balita? Ada digambar di media sosial, coba dilihat gambarnya. Tahun 1955, saat PKI, yang namanya ketua PKI namanya DN Aidit, itu sedang menyampaikan orasinya. Nah, saya kok ada di bawahnya? Padahal saya lahir saja belum. Inilah yang namanya era digital tetapi digunakan untuk hal yang tidak baik. Saya sudah minta maaf dan saya mengakui bahwa saya yang sebarkan PKI. Saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, saya yang mengatakan Pak Jokowi itu Kristen, agamanya nggak jelas. Tapi saya sudah minta maaf karena saya bukan oposisi. Pada saat itu saya wajar saya begitu karena namanya oposisi kan apa aja dihajar aja lawannya kan. Nah, karena saya sekarang bukan oposisi, saya harus tobat. Tapi faktanya masih ada yang percaya, Pak. Oh silahkan, kalau orang percaya itu ya saya anggap orang bodoh aja. Karena saya anggap
Dia pertama, dia masih cinta sama calonnya dia. Kan kalau kita sudah gelap itu, gelap mata, tidak ada urusan mau ini keluar ini, tidak ada urusan. Dia tutup seperti waktu saya tidak mendukung Pak Jokowi. Saya tertarik menjawab salah satu komentarnya Mbak Erni ini karena hampir semua komentarnya di dalam satu video itu isinya kayak gitu-gitu aja. Cuma kelompok Jokowi yang tidak beragama maklum titik-titik gitu. Nah jadi ketika dia berstatement seperti itu, kayaknya Mbak Erni tidak bisa berpikir atau memang modelnya tidak mampu berpikir rasional, nggak bisa melihat kenyataan bahwa 2 kali pilpres Pak Jokowi menang. Hari ini tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerjanya Pak Jokowi itu di atas 75%. Itu artinya kelompoknya Jokowi itu mayoritas di negeri ini. Kebayang nggak sih? Lalu hukum di agamanya siapa yang mengatakan bahwa ketika kita memilih Pak Jokowi atau masuk menjadi kelompok Jokowi, otomatis kita tidak beragama? Entah kenapa pendukungnya Pak Anies selalu cara berpikirnya kayak